Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang teknik ekstraksi bahan alam cara dingin atau maserasi dan perkolasi. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya, Nia Oktamesyaro, Edis Ariesta, Fahmila Mata Farida, Zuna Hapiper, yang kemudian akan dilanjutkan presentasi pertama kepada anggota yang lain. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Adapun macam-macam dari teknik ekstraksi yaitu ekstraksi secara dingin dan ekstraksi secara panas. Ekstraksi secara dingin. Teknik ekstraksi secara dingin dibagi menjadi dua metode, yaitu satu, maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pelarut, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Keuntungan dan kerugian maserasi. Yang pertama, yaitu cara pengerjaannya mudah, peralatan yang digunakan relatif sederhana dan mudah, cocok untuk zat aktif yang tidak tahan pemanasan. Sedangkan kerugiannya, waktu penyaringan yang relatif lama, penyaringannya kurang sempurna, dan memerlukan jumlah pelarut yang besar. Cara maserasi adalah yang pertama, satu bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana maserasi atau maserator. Kemudian tambahkan 10 bagian pelarut jika tidak dinyatakan lain etanol 70%. Kemudian ditutup dan rendam selama 6 jam pertama sambil diaduk-aduk. Diamkan selama 18 jam, serkai 2 kali pengulangan dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Kemudian filtrat dikumpulkan, uapkan pelarutnya dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian perkolasi. Perkolasi adalah cara ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan pelarut baru melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi dan pada umumnya dilakukan pada suhu kamar. Alat yang digunakan disebut perkolator, sedangkan larutan zat aktif yang keluar dari perkolator disebut perkolat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahmila. Kekurangan dan kelebihan perkolasi. Kekurangan dari perkolasi adalah cairan penyaring lebih banyak dan resiko cemaran mikroba untuk penyaring air karena dilakukan secara terbuka. Kelebihan dari perkolasi adalah tidak terjadi kejenuhan dan di pengaliran meningkatkan difusi dengan dialiri cairan menyaring sehingga zat seperti terdorong untuk keluar dari sel. Cara perkolasi. Cara perkolasi yang pertama adalah dibasahi 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dengan bagian pelarut. Masukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya selama 3 jam. Pindahkan
memasukkan massa sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan hati-hati. Tuangi dengan pelarut secukupnya sampai cairan mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat pelapis pelarut. Bagian atas diberi kertas saring dan di pinggirnya digunting beraturan agar menempel pada dinding perkolator dan diberi pemberat kaca intern agar serbuk tak terangkat saat dialiri pelarut. Tutup perkolator, biarkan selama 24 jam. Biarkan cairan menetes dengan kecepatan 1 mili per menit. Tambahkan berulang-ulang pelarut secukupnya sehingga selalu terdapat pelapis pelarut di dalam simplisia. Kumpulkan perkolat, uapkan pelarutnya dengan rotary evaporator sampai diperoleh kerak kental. Perkolator untuk skala industri. Hal-hal yang berperan pada perkolasi yaitu daya berat, kekentalan, daya larut, tegangan, permukaan difusi, osmosa, adesi, daya kapiler, dan daya geseran atau friksi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.